Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridha dari Juanda. Pekerjaan saya seorang pemandu jenazah. Jadi ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya di dalam memandikan jenazah. Pada tahun 2022, sekitar 2022 itu saya dapat panggilan untuk memandikan salah seorang jenazah di daerah Makroman, tepatnya di desa S. Nggak disebutkan desanya ya, desa S gitu aja, karena mungkin privasi dari desanya dan juga privasi dari keluarganya. Awal saya berangkat itu dari jam 9 pagi. Sampai sana kurang lebih 40 menit, 9.40 saya sampai. Saya langsung disambut dengan keluarga almarhum, ditunjukkan ke tempat pemandian, disiapkan segala-gala keperluan saya. Tiba-tiba pada saat itu hari mulai turun hujan dengan derasnya. Dan hujan turun dengan petir-petirnya. Jadi saat itu hujan tuh petir senyaring-nyaringnya dan sederas-derasnya. Itu saya langsung bingung. Pertanda apa ini? Hati bertanya-tanya. Cuman lidah itu keluh, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa mengucapkan ini kenapa gitu loh. Jadi saat itu jenazah diangkat ke pemandian, mulai dimandikan. Awal dimandikan masih biasa saja. Ketika kita mulai membersihkan badan, mulai memandikan, mulai mewudukan. Ketika pas dimandikan 9, itu di jenazah itu ada yang namanya mandi 9. 3 kanan, 3 kiri, 3 ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ketika mau dimandikan 9 itu, tiba-tiba petir menggelegar dan mata almarhum melotot menyala. Ketika itu kita bingung dan gugup. Tiba-tiba lagi tangan almarhum bergerak seperti ini. Seakan-akan seperti memegang tangan saya. Ada saat itu masuklah seorang kakek-kakek tua berpakaian hitam. Jadi dia pakai celana hitam, pakai baju kaos putih, luarnya hitam, pakai udeng. Apa sih udeng itu kalau sini bilang belangkon ya? Pakai belangkon. Saya berkata, "Ayo Mas Ustadz, saya bantu memandikan biar cepat, kasihan jenazahnya kelamaan, kedinginan nanti." Habis itu dia mandikan, dia coba ngambil air 1 ciduk, dia ambil kembang, dia baca-bacakan, nggak tahu baca-bacaan apa itu, pakai bahasa Jawa. Setelah itu dia siramkan, mata mayat kembali seperti semula. Saya bilang, "Wah, kenapa ini mata mayat kok seperti ini?" "Ya sudah Mas, mandikan aja cepet," dibilang gitu, karena sebentar lagi bakal ada kejadian yang aneh-aneh. Ternyata benar, setelah diangkat itu menjadi berat. Seakan-akan kayak dia nggak mau pindah dari pemandian itu. Sampai 6 orang yang angkat itu
nggak kuat, kewalahan, ngos-ngosan. Habis dikafani, kafan nggak cukup lagi, banyak yang janggal. Pas mau dikuburkan, tiba-tiba di bawah kerandanya itu ada kucing hitam, mengeong, menatap ke atas seperti menatap ke keranda seperti ini, meow, meow 3 kali. Dan itu petir semakin menggelegar. Masukkanlah ke ambulan. Singkat cerita, masuk ke ambulan, dibawa ke pemakaman. Saya tidak melanjutkan lagi. Lalu saya bertanya kepada si mbah yang membantu saya mandikan tadi, "Mbah, sebenarnya orang ini siapa?" Ternyata orang ini semasa hidupnya dia adalah dukun. Dia adalah dukun. Dan benar, ternyata sampai saya pulang itu saya diganggu. 7 hari 7 malam saya diganggu sama beberapa sosok makhluk halus. Salah satunya ada kuntilanak yang bertengger di atas atap rumah saya. Kemudian ketika saya pulang itu, motor saya tiba-tiba berat. Mas, motor saya itu tiba-tiba berat. Jadi seakan-akan kayak ada 3 orang yang gemuk, badannya itu besar, boncengan sama saya. Itu berat sekali. Saya pulang dari Makroman itu, sampai rumah itu saya jam 5:30 sore. Jadi dari jam 9 itu saya masih ada di sana tuh, ngobrol dulu sepanjang kali lebar sama punggawa istilahnya kayak sesepuh kampung di situlah. Jadi dia cerita bahwasanya orang ini dukun dan banyak khodam-khodamnya. Memang benar, ketika kita duduk di sana itu banyak sekali ledakan-ledakan yang seperti orang bilang itu parang maya, santet yang meledak di atas atapnya, beriring dengan jalannya ambulan menuju pemakaman tadi. Ini saya merinding cerita ini. Jadi ada beberapa cerita yang kayak terlewat nih dari mulut saya menceritakan, tapi kayak terlewat karena sosoknya ada di sini. Tadi saya lupa, sebenarnya harusnya kita Fatihah dulu sama sosok-sosoknya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi sampai anak saya, puncaknya itu di anak saya. Anak saya itu tiba-tiba malam itu ngigau. Dia jalan ke kamar sebelah yang gelap. Kamar sebelah itu memang gelap. Memang sengaja saya tutup karena memang di situ tempat saya kalau mau menenangkan diri. Jadi dia ngigau ke sana, terus dia teriak di situ, "Abi, ada pocong." Dia memang dia suka ngeliat hal-hal yang mistis. Dia bilang, "Abi, ada pocong." Jadi saya datangin ke sana, ternyata ada sosok pocong berdiri di pojok, memandang kepada saya. Tiba-tiba lampu mati. Habis itu tiba-tiba ada bunyi lemparan di atas atap rumah. Ada bunyi lemparan atap di atas atap rumah saya. Ternyata ada kuntilanak di atas rumah lagi. Jadi ini cerita memang sih kayaknya nggak masuk akal ya. Aneh ceritanya, nggak nyambung atau gimana. Tapi memang itu yang kami rasakan. Dan banyak gangguan. Kayak ban motor saya tiba-tiba bocor sendiri. Sepanjang jalan mau pulang itu, tiba-tiba bensin yang full tiba-tiba jadi kering. Ini sih nggak masuk akal, nggak logis. Tapi ini yang kita alamin. Jadi mau aneh tapi nyata lah dibilang seperti itu. Saya pun kayak nggak percaya kejadian ini. Dan saya bertanya, kenapa orang-orang nggak mau memandikan? Padahal di sana istilahnya ada RKM. Kan nggak mungkin setiap tempat itu nggak ada RKM. Bahkan ini orang lama di situ. Ternyata orang
berapa kali mau memandikan, orang itu sebelum mandikan malamnya didatangin sama si perewangan lah, istilahnya bahasanya perewangan, khodam lah kalau kita bilang, didatangin sama khodamnya si dukun ini. Tiba-tiba orang itu sakit, nggak bisa mandikan, sudah 3 orang katanya. Terakhir hanya yang bisa masuk ke sana adalah saya, karena saya bilang saya kesini cuma mau memandikan aja, bukan mau mencari uang, dan bukan mau begini mau begitu. Akhirnya lolos lah saya mandikan dia. Nah, pas saya mandikan itu kok tiba-tiba langit yang tadinya cerah itu jadi hujan deras. Hujan semakin deras, habis itu petir menggelegar, dan jenazah berat, nggak bisa diangkat. Itu pengalaman pertama saya waktu mandikan jenazah. Sempat saya vakum setelah itu 3 bulan. Namanya juga kita takut lah, shock melihat kayak gitu. Dan akhirnya saya memutuskan itu tuh, ikut ke kuburannya, penasaran kan di kuburannya kayak apa. Sekalinya di kuburan itu air menggenang, air lagi menggenang. Tiba-tiba keluar ular. Di atas kepala ular itu ada kayak tanda warna hijau, kayak batu cincin tapi kecil. Itu warna hijau. Ternyata itu jelmaan daripada perewangannya dia lagi yang nungguin dia di kuburan. Itu semua orang lompat kaget. Yang nguras air di kuburan itu melompat kaget semua. Jadi di situ saya langsung terdiam, nggak bisa ngomong. Ini kenapa kok gini, kok baru mandikan jenazah kok begini yang dihadapin gitu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore waktu itu. Saya pulang perlahan, saya pamit. Itu saya pamit, awal jalan saya ingat, pulang saya disesatkan sama perewangan lagi, dikerjain saya, disesatin. Habis itu sampai di Gunung Keramat, ban bocor. Habis itu dorong sampai turun gunung, sampai dapat bengkel. Setelah itu pambel motor saya putus lagi. Bener-bener dikerjain sama perewangannya. Saya mikir, wah kacau nih, saya dikerjain nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya coba-coba baca beberapa ayat ruqyah yang diajarkan sama abah saya, yang mungkin pernah dulu beliau dapat dari guru-guru beliau. Saya baca itu, baru saya bisa pulang, baru saya bisa sampai rumah. Sampai rumah ada gangguan lagi sampai 7 hari. Jadi itulah cerita pertama saya waktu memandikan jenazah. Oke, masuk kepada cerita saya yang kedua. Cerita ini terjadi baru-baru saja, sekitar tanggal 21 Mei 2024 kemarin. Kejadian ini ada di RSUD Awapsarani. Jadi, kesebut nama rumah sakit, nggak apa-apalah. Jadi malam sekitar 8:30 itu saya dapat WhatsApp dari kanit saya, ketua unit ambulan saya. Kebetulan saya juga andil di relawan ambulan di bidang fardu kifayahnya. Jadi dari mandikan, ngafankan, menyolatkan orang-orang yang OT, orang-orang terlantar dan sebagainya, itu saya andil di situ. Jadi saya dapat info bahwasanya ada 2 jenazah Mr. X yang ada di rumah sakit umum Awapsarani. Di kamar jenazah itu mau dimandikan. Sudah semingguan itu disemayamkan di freezer untuk jenazah. Jadi baru dimandikan. Dan saya bilang, oke, dan saya ACC besok jam berapa saya siap. Dibilang jam 10 sudah standby di sana. Oke, jam 9 saya sudah nunggu di sana. Saya lebihkan sejam. Akhirnya saya duluan ke sana. Ternyata di sana sudah ada PSM.
pekerja sosial masyarakat yang sudah nunggu saya di sana. Ustadz, ini tolong dimandikan, jenazahnya ada 2. Seperti itu. Kembali kepada malam sebelum memandikan jenazah, sekitar pukul 11.15, kurang lebih 11.15 kalau nggak salah, itu pintu rumah saya diketok. Tapi ketokannya beda, bukan kayak orang mau bertamu. Ketokannya itu kayak kepala kita yang dijedotkan ke dinding. Dok, dok, dok. Itu di pintu. Tapi akhirnya saya buka pintu, nggak ada siapapun, cuman ada bau anyir, bau busuk, bau bangkai busuk. Ini kecium sampai sekarang, baunya masih ada nih. Bau busuk, bagaimana bau mayat yang udah lama, yang udah membusuk. Saya celingukan, ada bangkai apa di daerah sini? Ternyata begitu saya nengok ke kiri, ada sosok berdiri. Tak, berdiri dia di samping saya. Pak, tolong mandikan saya. Pak, tolong mandikan saya. 3 kali dia ngucap seperti itu. Tolong nanti kuku saya dirapiin ya, jangan dibuang ya. Kan ternyata saya nggak tahu bentuk jenazah seperti apa. Saya nggak ada deskripsian, ini jenazah busuk atau gimana. Iya, tenang aja, saya mandikan kamu nanti. Tolong mandikan, saya mandikan secara layak, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngilang, dengan bau perlahan juga menghilang. Bau baru di situ lewat bau kapur barus. Bau kapur barus kita biasa mandikan jenazah. Habis itu bau wewangian jenazah. Oke, saya bilang, berarti orang ini minta dimandikan sama saya. Akhirnya besok paginya saya sarapan, saya berangkat. Begitu saya datang, nah tukang mandi ini udah datang digituin sama pihak rumah sakit. Girang nih pihak rumah sakit. Karena apa? Karena sudah seminggu. Sudah seminggu dia ada di freezer jenazah itu. Begitu saya datang, anehnya Mas, itu freezer itu kayak ada orang ngetok dari dalam. Jedang. Sampai 7 kali. 7 ketemu 7, gila saya bilang. Akhirnya saya datangin, saya ketok 3 kali, tak. Udah diem, kamu saya mandiin. Habis itu yang bawahnya lagi, jedang. Ngedok lagi dia, minta dimandiin juga, meraju. Temenan dimandiin, dia nggak dimandiin. Saya jawab, oke. Saya mandiin kamu, saya bilang gitu kan. Dikeluarkanlah dia, ternyata masih pakai karton jenazah. Itu begitu dikeluarkan, saya memuntah Mas. Karena apa? Baunya pekat banget. Terus saya tanya, ini udah berapa lama jenazah? Seminggu. Dia bilangin, hitung aja dari tanggal 21 Mei sampai dari mundur ke berapa, tanggal berapa itu kejadiannya. Dan ternyata saya tanya-tanya, salah satu korban ini adalah korban tenggelam di Bukuan. Tanggal berapa itu saya lupa, tanggal 17-an kalau nggak salah. Dia tenggelam di Bukuan, ditemukan sama Basarnas, baru dibawa ke ruang belakang, ruang jenazah Rumah Sakit AWF Sarani. Didiamkanlah di situ, nggak ada keluarganya apa segala. Dan akhirnya seminggu kemudian dihubungilah kami untuk apa? Untuk memandikan jenazah tadi. Dari mandikan, mengkafani sampai menguburkan. Jadi kejadian yang janggal yang kami alami ketika dimandikan itu, tiba-tiba si almarhum ini yang matanya udah nggak ada itu tiba-tiba melotot menghadap ke kami seperti gini, noleh. Padahal posisi mata itu nggak ada Mas, mata itu udah benyek. Mata itu udah benyek. Ada kok fotonya di HP saya, masih saya simpan fotonya. Itu noleh gini, lidahnya itu keangkat ke atas. Seakan-akan dia mau ngomong tapi nggak bisa.
Di situ saya sempat terperanjat-peranjat, saya langsung baca la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dengan keberanian diri saya pegang itu mata, saya bacakan bismillahi wa ala millati rasulillah. Karena kan kalau kita untuk mata jenazah itu kita nggak boleh gini. Jadi kita ngambil dari sini, bismillahi wa ala millati rasulillah, tutup. 3 kali nggak bisa ditutup, Mas. Ternyata sosok itu di belakang kita. Pas kita mandikan, sosok itu di belakang kita. Mungkin itu korinnya, bukan rohnya, tapi itu korinnya. Karena roh itu dalam hukum fikih dan dalam hukum syariat, dia udah bersemayam di barzakh, meskipun dia diterima atau tidak diterimanya. Dan yang bergantayangan itu adalah korin yang menyerupakan dirinya. Nah, itu saya yakini korinnya dia ada di belakang saya, nepuk pundak saya. Tolong nanti kalau ada orang yang pengen tahu cerita saya, ceritakan ya. Makanya saya berani ceritakan dia di sini, dan dia hadir di antara kita. Dia minta diungkap, minta tolong, mudah-mudahan di sini yang nonton nantinya ada keluarganya yang lihat, karena dia bilang keluarganya dia ada di daerah Palaran sini. Dan mudah-mudahan keluarganya ada yang lihat, bisa ngubungin saya. Pemakamannya dia ada di Gang Berkat di Gunung Lingai. Dia dimakamkan di atas gunung. Karena kami tidak kasih nama, karena kami tidak tahu. Hanya di situ kami tandai dengan tanda kain kuning kecil. Kami tulisin Mr. X. Jadi di situ pas kita mandikan, baunya minta ampun. Ketika diangkat ke tempat pengafanan, kukunya protol semua. Ditepuk pundak saya lagi, Mas, kuku saya jangan dilupain dong. Akhirnya saya lari lagi ke tempat pemandian tadi. Sebelum kuku itu dibuang, saya angkat, saya plastikin, saya taruh di dalam tubuh si almarhum ini. Saya taruh di dalam tubuh si almarhum ini, barulah dia dikafani seperti biasa. Oke. Sampai pada ujungnya akhirnya dikafani dengan kuku-kukunya yang terlepas. Jadi kukunya itu, kalau kuku kita kan masih ada kayak gini. Itu sekali ditarik gini aja, kelepasan semua kukunya. Jadi kita itu mandikan dia, itu yang biasanya mandikan itu pakai air biasa, air kapur barus, sama air biasa lagi. Itu kami cuma mandikan dia dengan syarat sah sempurna mandi 9. Pakai air Baiklin saja. Karena apa? Karena sudah tidak mungkin lagi untuk dimandikan. Bahkan pada saat dimandikan itu aja kulitnya ngelompekkan semua. Itu saya ngerinding liatnya. Kulit ngelompek semua. Apa nggak sakit? Dan di situ ketika dimandikan itu dia teriak, "Woi, pelan-pelan mandikan aku, sakit." 3 kali dia teriak seperti itu. Endingnya dikafani selesai, disolatkan. Ketika disolatkan itu baunya masih nyelusuk. Dimasukkanlah ke ambulan. Itu kami ada 2 ambulan saat itu. Ambulan PWI sama ambulan kalau nggak salah PMI waktu itu. Saya lupa, kalau nggak PMI, PWI sama PWI waktu itu. Yang satu PWI pasti. Kemudian dibawa ke pemakaman Gang Berkat. Pemakaman umum Haji Sasa, dibawa ke situ, dikuburkan. Ternyata kuburan di atas gunung. Awal diangkat ke dalam ambulan, itu keranda masih ringan. Ketika diangkat, digotong menuju ke liang lahatnya, tiba-tiba keranda memberat. Dan ternyata pocongnya dia duduk di atas kerandanya dia. Dan itu ada satu relawan yang lihat. Dia langsung loncat, dia lari, dia langsung sembuh, dia langsung duduk di bawah satu pohon, dia nggak mau ikut naik ke atas. Di situ dia sawan. Akhirnya kita selenggarakan penguburan seperti layaknya orang dikubur seperti biasa. Selesai dikuburkan, kita talkinkan,
didoakan. Setelah itu kita pulang. Pas pulang, seperti kejadian lagi di Makroman waktu itu, motor saya kembali berat lagi, Mas. Kembali berat, dan tiba-tiba bensin saya habis di tengah jalan. Dan ternyata saya lihat ke belakang, sosok almarhum ngikutin saya. Dan setiap malam sampai 3 hari itu dia berdiri di jendela kamar saya dengan kejadian dengan sosok yang sama ketika dia meninggal. Ini cerita pengalaman saya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Jadi mudah-mudahan di sini ada hikmahnya, dan juga mudah-mudahan yang nonton tadi sesuai permintaan daripada almarhum, ada yang bisa menziarahi makamnya dia di Gunung Lingai Gang Berkat. Mudah-mudahan ada keluarganya yang nonton, amin. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf, minta halal, minta ridho kalau memang ceritanya kurang menarik atau bagaimana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas atas cerita yang Mas sampaikan ini tadi, dan terima kasih sudah hadir ke sini. Karena ini tadi kan hujan deras ya di Juanda ya. Deras banget tadi. Ini apa ya bahasanya? Mau cerita ini kok di bahasanya itu kendalanya ada beberapa gitu. Jadi yang penonton harus tahu, ini tadi hujan deras di Juanda. Kalau di tempat saya hujan tapi nggak gerimis. Kemudian tadi waktu mau awal tag video itu, videonya tuh ngeblur, bening gitu. Habis itu ngeblur lagi. Dan ini sekarang Masnya dari tadi batuk. Emang aneh ini dulu. Oke Mas, jadi banyak ini yang mau saya tanyakan dari dua cerita yang Mas sampaikan itu tadi. Kita yang ke Makroman dulu Mas. Ini yang Makroman ini tahun berapa Mas? 2022 kemarin. Oh 2022, jadi sudah 2 tahun yang lalu ya? Siap, 2 tahun yang lalu. Kalau Masnya sudah ngambil profesi membantu ini berapa lama sudah? Untuk saya ngambil profesi membantu ini dari 2019. 2019 ya? Kurang lebih 7 tahunan lah. Enggak, kalau 2019 baru 5 tahun dong Mas? Iya 5 tahun. Ya, baru 5 tahun ya kan? Sebelumnya Mas basicnya apa? Kok tiba-tiba ngambil ini pekerjaan yang ini tadi, membantu? Saya pengajar sebelumnya. Saya pengajar di beberapa pondok pesantren. Dan kebetulan juga saya punya pondok pesantren di rumah saya di Juanda. Tapi memang berarti memang basicnya ada lah. Memang basicnya ada, dan memang dulu ketika kita mondok diajarkan seperti ini. Terus hal apa yang mendasari Mas akhirnya apa sih bahasanya itu mengokekan untuk kalau dipanggil ditawarin untuk mandikan jenazah itu kok mau gitu? Karena saya lihat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Benar-benar fardu hukum kifayah, yang wajib. Kalau di antara mereka nggak ada yang melaksanakan, kita bisa dosa. Kita dosa. Benar-benar. Maka seperti itu saya, oke lah saya terjun di profesi ini gitu. Benar-benar. Oke, langsung aja kita ke jenazah yang pertama. Siap. Jadi jenazah itu dimandikan jam berapa tadi Mas? Sekitar jam 2-an. Jam 2? Siang. Jam 2 siang. Kemudian Mas pulang ke rumah itu jam berapa tadi? Saya sampai rumah 5:30 karena banyak kendala tadi. Itu seperti apa sih Mas suasana rumahnya, atau biasa aja kayak seperti rumah-rumah berduka gitu, atau beda gitu? Biasa kayak rumah berduka biasa. Biasa aja, nggak ada yang menurut Mas itu kok ada yang mencolok. Terjadi mencolok seperti itu? Saya nggak, malah feeling saya hanya mandikan jenazah yang biasa. Ternyata kok malah dapat jenazah yang begini, tanda kutip. Oke. Terus kalau jadi Mas itu pas waktu nguburkan itu ngikut lah? Ngikut ya. Nanti sebelum ngikut itu kita pertanyaan yang lain dulu. Jadi Mas itu kan mandikan tuh Mas. Nggak usah ciri-ciri yang detail ya. Ciri-ciri atau perawakan yang Mas mandikan ini tinggi besarnya gitu? Tinggi. Seperti apa? Tinggi ya? Tinggi. Terus perawakannya dia itu kurus. Kurus. Berkumis melintang. Melintang. Tingginya berapa kira-kira Mas? 170 ke atas? Sekitar 160-an, 170-an. Oh. Rambutnya?
Beruban cepak. Oh, cepak aja ya. Kalau kisaran umur berapa mas? Masih bisa nerka? Kalau kisaran umur saya terka itu sekitar umur 61-62 tahun. Kemudian setelah mas mandikan itu tadi kan, apa bahasanya itu? Ada bapak-bapak yang masuk gitu kan, Ya. pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Itu ciri-cirinya dia kayak apa mas? Pendek. Pendek aja. Pendek, tua, Hmm. agak bungkuk sedikit jalannya. Apa yang dia sampaikan tadi mas? Mas, saya bantu memandikan. Setelah itu dia cuma ngambil air satu ciduk, air yang dari gentong yang ada kembangnya itu, dia bahasakan pakai mantra-mantra kayak mantra-mantra Jawa gitu. Dia siramkan kembali seperti semula itu jenazah. Matanya tertutup Matanya, tangannya kembali seperti semula lagi. Yang awalnya kaku mas, kayak gini. Tidak bisa dibalikkan. Saya mau balikkan itu tidak bisa. lagi. Habis itu bisa gitu ya. Habis itu bisa, kebetulan habisnya dia tepukin saya, pundak saya. Nanti kalau ada sesuatu yang aneh jangan kaget ya, gitu. Matanya terus mas bantu nutupkan gitu ya. Saya bantu tutupkan, akhirnya bisa. Yang awalnya 7 kali mas kita mau bantu mantikan, mau bantu apa namanya, nutupkan itu tidak bisa. Jadi masih nggak tahu ya bahasa Jawanya dia yang sebutkan tadi. Masnya sukunya apa nih? Saya Banjar aslinya. Oh jadi nggak tahu sama sekali bu. Saya tidak tahu bahasa Jawa, padahal saya Jawa. Oh. Oke, coba masnya Jawa mungkin tahu mas. Bahasanya dia kromo gitu mas, bahasa Inggris kromo. Bukan bahasa Jawa kasar ya. Bukan, kalau bahasa kasar saya masih bisa ngerti. Jadi ketika mas dibantu oleh bapak-bapak dengan pakaian hitam ini, ketika dia masuk ke tempat mas Iya. memandikan itu tadi, apakah mas nggak ketemu bapak-bapak ini ketika di luar? Nggak ketemu mas ya? Nggak ketemu belas. Nggak ketemu belas ya? Belas nggak ketemu. Di tempat pemakaman juga sama? Malah dia nggak ikut ke pemakaman. Oh, nggak Dia ikut di rumah. pemakaman. Di rumah ya? Dia ngelepas di rumah. Karena kan kalau nggak salah ada Jawa itu ada yang keranda itu suruh berhenti dulu, terus anak-anak cucu Ya, itu muter mutar. di bawahnya itu. Nah itu dia yang ngarahkan seperti itu. Dia bawa apa sih? Kayak teko gitu yang bisa buat buburkan menyan itu. Jadi Nah, pegang begini. Maksud saya mas, gini mas, ketika mas dibantu mandikan tadi kan dia keluar nih, yang bapaknya dari Iya. tempat mandikan kan. Nah mas, setelah mas selesai mandikan itu tadi pas kan keluar, ada nggak ketemu sama? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nah ketika jenazah itu mau dibawa, ada lagi dia. Oh baru itu ada. Ada lagi si bapak ini. Oke. Jadi tadi kan matanya itu melotot mas ya. Jadi kan mas ini sudah bantu memandikan jenazah dari 2019. Ya. Nah, yang Mas bilang tadi mata melotot ini kan ada yang cerita pertama sama yang kedua tadi kan. Sebelum-sebelumnya ini mandikan kan sudah banyak pasti kan. Sudah banyak. Apakah ada yang kejadian sama matanya melotot gitu atau cuma 2 mayat ini? 2 mayat ini aja mas. 2 mayat ini aja. Kalau menurut Mas, ini menurut Mas ya, ini Iya. menurut Mas. Terus Mas kan pasti ada cerita-cerita sama, adalah cerita-cerita sama orang. Nggak pernah. Nggak Baru pernah ini. ya? Baru ini ya. Oh iya. Mungkin ada pernah dengar kah dari guru Mas atau apa kalau misalnya mayat melotot itu gimana Mas? Pernah sering dengar. Gimana itu Mas? Dibacakan sholawat. Bacakan sholawat. Tangan kita seperti ini. Tiupkan ke tangan kita, baru ambil seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sedikit gini. Turunkan ke bawah. Itu yang kami dengar. Oke. Jadi setelah itu baru Mas ngikut ke Pemakaman. pemakaman. Pemakaman ini tadi ya rame aja Mas ya. Tetap ramai seperti biasa. Padahal ya anggap orang situ katanya dukun kan, tapi tetap rame. Keluarganya banyak mas. Oh, untung aja itu. Nah, tadi Masnya kan sempat bilang itu kalau Masnya di calling sama keluarganya di sana. Harusnya kan di sana kan ada kan, yang tukang mandikan jenazahnya. Nah, ketika Mas di calling itu tadi, Mas nggak bertanya kan? Loh ini kan jauh Mas, saya di Juanda dan Makroman. Apakah tidak ada warga di sana atau Sudah. apa jawabannya mereka di sana? Nggak ada yang berani mandikan mas. Oh, pas di telepon itu dia Seperti itu. Terus Mas tanya, "Kenapa Mas?" Kenapa? Nanti sampean tahu sendiri, dibilang gitu. Oh, bahasanya kayak gitu ya. Nggak mau dijelaskan. Nggak ya? mau dijelaskan. Nanti sampean tahu sendiri. Nggak, Masnya nggak bertanya-tanya loh, nggak bisa gitu Pak. Apa karena Jadi- Masnya
Ya karena namanya profesi ya. Berasumsi karena fardu kifayah tadi. Makanya, berasumsi karena fardu kifayah tadi mau profesi juga. Ya sudahlah, ini resiko kita gitu lah. Jadi, ternyata seperti itu. Dan Mas itu nggak tanya dia Mas dapat nomor saya dari mana? Dari keluarga ternyata, dari keluarga saya. Karena dia tetangga tante saya, adiknya mama. Jadi pas waktu sampai di sana itu tadi, Mas dapat infonya itu kalau orang yang bersangkutan dukun ini dari siapa? Si bapak tua itu. Si bapak tua. Yang mana, yang baju hitam kah? Bapak baju yang hitam. telepon? Yang baju hitam tadi yang cerita tadi. Saya tarik tangannya dia pas dia mau keluar, saya tarik tangannya dia. Pak, ini sebenarnya ada apa sih? Dia itu dukun. Gitu udah. Dukun gitu aja. Stop gitu aja langsung. Udah, nggak jelaskan apa. Habis itu ya, udah ya, saya pergi ya. Saya tinggal ya gitu. Gitu. Asem ini. Terus Mas, kelupaan tadi Mas. Mas ketika waktu mandikan jenazah itu Mas orang diri apa dibantu berapa orang? Saya berlima. Oh, berlima tadi. Empatnya itu keluarganya atau anggota Masnya? Bertiga anaknya, berdua keluarga saya. Anggota saya berdua sama anggota saya, bertiga keluarganya, anak-anaknya dia. Kemudian ini Mas, jadi kan setelah Mas ketemuin hal yang kayak gini tadi, Masnya bilang vakum selama 3 bulan ya kan? Itu kenapa Mas? Coba bisa lebih rinci. Sawan ya? Sawan Mas. Sawannya gimana Mas? Ketika mandikannya kan pas waktu trauma. Pemakaman. Enggak, maksud saya ketika mandikan. Dimandikannya ya? Bukan di pemakamannya ya? Mandikan, pas mandikan itu agak trauma saya. Karena Mas matanya melotot itu. Matanya melotot tuh kebalik Mas. Oh, putih doang gitu ya? Putih doang. Hitamnya ke atas. Hitamnya ke atas, bayangkan sampean. Jadi 3 bulan vakum ya? 3 bulan vakum. Jadi rentan 3 bulan itu kan pasti banyak callingan tuh Mas. Saya tolak terus. Tolaknya gimana itu Mas? Mas, maaf Pak, ini sawan saya. Enggak. Saya bilang saya lagi tidak bisa, keadaan lagi kurang sehat. Oh iya. Jadi saya bilang saya keadaannya lagi kurang kalau sehat. Kalau sawan, wah gimana ini Mas sawan? Iya kan gak lucu jadinya. Lucu. Padahal kan kalau dia ngalamin kan, wah bisa langsung berhenti juga. Iya. Karena namanya sawan ya sawan, bisa dianu. Seperti itu. Soalnya nggak saya aja Mas yang sawan, Mas, anak istri saya juga sawan. Karena diganggu tadi itu ya. Diganggu tadi. Kemudian tadi Masnya bilang kan kalau anak Mas tadi umur berapa yang lihat tadi? 2 tahun. Umur 2 tahun ya. Tapi sering ya bahasa-bahasanya udah tahu bahasa-bahasa pocong ya. Sering. Apa memang pergaulannya kah atau nonton YouTube gimana itu? Keseringan tiap harinya dia ngelihat Mas. Oh, enggak bahasanya tuh Mas. Kok dia tahu ini pergaulannya pocong? dia. Oh, pergaulan anak-anak situ ya. Kadang kan dia itu sama Uminya dilihat kadang ini juga gitu loh. Jadi tanya ini apa? Dia tanya, Umi itu apa gitu. Po, gitu deh namanya. Po, gitu. Pocong. Ibunya malah ngasih tahu lebih cepat tuh. Tapi anaknya santai aja ya. Anaknya biasa aja, dia malah ini. Jadi kalau Mas itu kan tadi setelah mandikan jenazah pulang diganggu sosok ini kan selama 1 minggu ya Mas ya? Iya. Setelah 1 minggu itu sosok yang sering bahasanya itu mengganggu ketentraman Mas tuh pocong, kuntilanak gitu. Kalau Mas lihat pocong itu kan waktu di rumah setelah menguburkan ini atau sebelumnya Masnya sudah pernah lihat itu? Sering udah Mas. Sering Mas ya? Apakah sosok Mas pocong ini yang sering ditampilkan di TV atau gimana coba Mas ceritakan? Atau beda-beda setiap pocong? Gak nentu Mas, beda-beda Mas. Kadang dia itu kan kafannya kusem kumal gitu, kadang dia baru kan kafannya. Kalau baru kumal gitu malahan. Iya. Ada yang bersih juga. Ada yang bersih. Jadi nggak nentu. Tapi yang jelas ikatannya yang ikat di pucuk kepala lah. Iya. Gitu ya. Di pucuk kepala, di leher, di kaki, sama badan. Di bagian lutut. Oh, betul. Sama di pinggul sini nih. Pasti ngikat seperti itu ya. Seperti dan sosoknya itu anggaplah di bawah lantai kah atau agak naik gitu Mas? Ngawang Mas. Ngawang enggak lantai gitu ya. Ngawang jadi gini. Ini lantai, jadi dia ngawang begini. Dan itu memang sering Mas lihat sebelum mandikan ini tadi. Kalau yang sosok-sosok kuntilanak ini Mas juga sering atau standar aja biasa? Standar sih. Nggak terlalu sering seperti itu? Nggak terlalu sering, kecuali saya lagi ngobatin orang. Kadang saja kan ngobatin orang juga, praktisi ngobatin orang juga. Itu saya kadang diganggu sama kuntilanak. Kayak apa tuh Mas sosok kuntilanak yang pernah Mas saksikan atau lihat itu?
Yang paling parah kulit telak merah, Mas. Oh, merah ya. Kalau merah ini biasanya kan apa sih bahasanya? Jarang banget ya kan? Jarang banget, dan itu biasanya itu santet. Oh, kalau merah ini santet biasanya. Kayak mana itu, Mas? Kalau rambut sama aja ya? Rambut tuh sama, Mas. Ikal gitu pasti ya. Ikal, Panjang. panjangnya itu sampai ke bagian dubur ini. Bagian dubur tuh panjangnya sekitar. Tapi kalau bagian belakangnya ya mulus gitu, nggak kayak jebolan gitu enggak ya? Kuntilanak biasa aja gitu. Kuntilanak biasa, mulus Oke, biasa. oke. Kemudian paling jauh mandikannya di mana, Mas? Paling jauh saya mandikan di Makraman tadi. Makraman tuh paling jauh, Mang ya. Mas, Paling ya? jauh. Karena janggal itu tadi harusnya kan Mang dekat-dekat aja ya. Dekat-dekat Harusnya aja. Dekat-dekat aja. Saya biasanya dipakai sama RKM sih. RKM Juanda itu kadang pakai saya. Rumah sakit. Jadi setelah pulang dari pemakaman tadi itu tadi, Masnya ke rumah berduka atau langsung pamit pulang? Langsung pamit pulang. Langsung pamit pulang baru ya alami hal-hal yang sedih. Hal-hal yang aneh-aneh tadi. Nah, kalau motor berat itu apa ya, Bas? Sering orang ngalamin kan? Sering orang ngalamin, Mas. Biasanya gigi 1 gigi 2 ngangkatin kok. Iya. Nggak ngangkat ini. Nggak ngangkat. Bahkan motor saya motor metik loh, Mas. Ngebut tuh enak loh biasanya kan. Motor saya Beat. Itu kok dipakai itu nggak bisa ngebut itu. Padahal kan tangannya udah full seperti ini, Mas. Oke. Oke, kita lanjut, Mas, ke cerita yang kedua tadi. Jadi sosoknya ini laki-laki, Mas ya, yang Mas mandikan tadi ya. Dan seminggu sebelum Mas mandikan orang yang meninggal ini tadi, Mas didatangin sama sosok. Iya. Sosoknya ini pakai pakaian ngeblur kah atau sudah jadi pocong, Mas? Pakaian ngeblur, Mas. Pakaian ngeblur gitu ya. Tapi pakaian Masnya, dia meninggal. Masnya ngeliat sosoknya ini sosok jelas atau ngeblur pas waktu nengok ke kiri tadi? Jelas ya? Jelas, Mas. Dan sosoknya emang sama? Sama, Mas ya? Ketika Mas dapat callingan tadi tuh nyadar nggak kalau bakal yang ini tadi tuh? Nggak sama sekali ya? Nggak sama sekali. Dan ketika Mas sampai di sana itu baru ngeliat jenazah ini kan, nggak Mas tanyakan sama pihak RS-nya, kenapa kok sampai nunggu 1 minggu? Apakah tidak ada pemandi jenazah yang lain? Dari pihak RS minta nunggu keluarganya dulu sampai benar-benar fix gak ada keluarganya baru dicari. 1 minggu ya? 1 minggu, Mas. Jadi benar-benar tidak ada identitas dari sama sekali. Di kantongnya juga nggak ada identitas. Di kantongnya nggak punya KTP, nggak bawa apa. Jadi kalau bahasanya di RS kayak gitu tuh tidak disampaikan di kepolisian gitu nggak ya? Mungkin disampaikan. Jadi nunggu dari kepolisian nyerah, udah nggak ada informasi lanjutan, baru diserahkan ke pemandi. Soalnya kalau menurut saya itu kan harusnya gampang kan, tinggal dibawakan bahasanya alat sidik jari kan. Bener. Dilihat harusnya muncul itu. Nggak kena, Mas. Oh, nggak kena, sudah kulitnya udah gitu ya. Iya. Sudah dicoba tadi kemarin itu kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pas ketika Mas sampai ke tempat freezernya tadi itu kan, posisi freezernya di tengah apa di atas, Mas? Dia di tengah. Di tengah, baru dia gedor 7 kali, Mas. 7 kali. Itu fix memang Mas dengar 7 kali itu, bukan halusinasi Masnya ya? Bukan halusinasi saya. Bang 7 kali. Iya. Terus setelah 7 kali baru mayat yang di bawah tuh gedor juga. Tapi sekali aja. Bang gitu aja. Gitu. Kalau dipikir pakai logikanya nggak mungkin ya. Iya. Bisa gedor seperti, tapi kenyataan, Mas ya. Nyata, Mas. 7 kali. Pada saat itu Mas yang dengar itu bukan cuma saya saja. Rekan-rekan saya yang tadi itu dengar juga dia. Jadi mohon maaf ini buat penonton semuanya. Jadi Masnya ini sebenarnya ada foto-fotonya. Cuma ya nggak boleh kita taruh di YouTube karena ini kan privasi dari rumah sakit, juga sama sang mayitnya tidak pantas untuk ditampilkan. Cuma yang jelas Masnya ini punya gitu. Cuma nggak boleh lah gitu. Bukan nggak boleh dari Masnya nggak boleh aja kalau cuma nggak baik, etikanya nggak baik gitu. Saya sih bolehkan aja. Kalau ciri-ciri tadi itu, Mas, yang ketika dia sudah Mas mau mandikan tadi itu apa sih bahasanya tuh,
apa namanya, kulit-kulitnya, postur tubuhnya itu tadi seperti apa, Mas? Ngelupas semua. Ngelupasnya itu apa bahasanya? Masa ngelupas semua gitu, Mas? Lompe, Mas. Warna kulitnya itu seperti apa, Mas? Hitam. Hitam, Mas ya? Bukan kuning, putih Bukan gitu, hitam. nggak hitam? Hitam busuk, Mas. Oh iya ya, kalau hitam tuh busuk pasti sudah ya. Hitam busuk, terus beberapa bagian aja yang putih. Pucat banget gitu. Kalau sependengaran Mas itu berapa lama mayat itu baru ditemukan? Hari itu juga ditemukan ya? Hari itu ditemukan. Tapi posisi mayat pada saat itu belum hitam kan harusnya? Belum terlalu hitam banget. Karena sudah seminggu itu Mas membusuk dia. Karena seminggu itu tadi mungkin makanya dia busuk. Jadi sampai sekarang itu kan meninggalnya bulan Mei ya. Tanggal berapa tadi? 21 Mei Masnya mandikannya Mandikan. ya. Berarti dia meninggalnya itu mungkin tanggal 14 ya. Ya, sekitar tanggal 14. Sampai Juni tanggal sekarang ini itu belum ada kayak ibarat keluarga yang lapor keluarganya hilang, dia nggak ada ya. Belum sama sekali. Ini bisa jadi sih aneh. Makanya saya bilang tolong keluarganya kalau ada lapor aja deh. Gitu kan. Jadi kalau menurut Mas ini memang dia ini apa sih bahasanya? Memang orang Palaran atau Sepertinya katanya orang Palaran. Dia dibilang dia orang Palaran, cuma nggak tahu Palaran di mananya. Mungkin warga Palaran kalau ada yang merasa kehilangan keluarganya. Kemudian kan dikubur Masnya bilang tadi dikubur Gunung Lingai. di Gunung Lingai. Kenapa harus dikubur di Gunung Lingai? Karena di situ pemakaman Masih khusus yang tidak kosong. tidak ada nama kah atau gimana, Mas? Ya, kebanyakan Mr. X, orang-orang yang terlantar itu dikuburkan di situ. Jadi pihak rumah sakit AWS-nya Mas sudah punya tempat sendiri di situ. Pihak rumah sakit AWS berkoordinasi dengan beberapa relawan yang dia itu koordinasi ke Pak Haji Sasa namanya. Jadi memang ditaruh Memang di situ ditaruh. Jadi bukan hanya Mr. X ini tadi, Bukan ada hanya beberapa Mr. X juga tadi. sih. Ada beberapa orang-orang yang terlantar, ODGC yang kita mandikan ditaruh di situ. Oh, tapi di Gunung Lingai itu juga berarti kan umum juga kan buat lain. Iya, umum juga. Oh. Dan ketika misal ini nanti ada keluarga yang pengen, misalnya anggaplah ketemu gitu ya. Ketika relawan ini ada atau Masnya diajak ke Gunung Lingai tadi, Masnya pasti tahu posisinya. Pasti tahu. Kalau selang setahun apa masih ingat tuh? Masih ingat, Mas. Masih ingat ya? Karena mungkin posisinya terlalu tinggi di atas ya. Di puncak dia. Oh, di puncak gitu ya. Dan teman Mas tadi kan Mas bilang tadi kalau melihat sosok itu ketika naik di atas gunung kan, dia duduk di atas keranda gitu ya. Teman Mas itu yang ngomong kayak gitu. Iya. Mas. Nggak, Mas tanya, memang sosoknya itu kah atau sosok orang lain pada saat itu? Itu ya. Teman Mas itu tadi ya ngomong. Teman saya tadi itu. Oke, dari dua cerita ini tadi Mas tentang mandikan jenazah, apakah Mas punya cerita lain atau memang cuma dua ini saja yang menurut Cuman Mas? yang menurut saya horornya cuma dua itu aja, Mas. Kalau yang janggal-janggal lain pernah ngalamin? Nggak pernah. Yang lain tuh aman saja Mas? Aman saja. Cuma banyak kebaikan almarhum yang kita ceritakan. Cuma dilarang sama almarhum menceritakan. Kalau yang lain apa bahasanya aman. Cuma yang paling pertama, mereka datang ke saya itu cuma terima kasih aja, Mas. pernah datang berarti ucapan terima kasih gitu ya? Ucapan terima kasih. Bisikan-bisikan gitu ya? Enggak, kadang dia itu nyata nampakin benar. Terima kasih ya tadi mandikan saya ya. Muncul gitu Mas? Muncul. Pernah juga sebelum saya mandikan itu muncul sosok orang itu salaman sama saya di masjid. Di masjid man. Minggu depan tolong mandikan saya ya. Saya nggak kenal siapa itu orang. Terus minggu depan ada ditelepon dengan orang yang sama. Pernah kayak gitu. Kalau dipikir logika ini memang agak susah, tapi Masnya sendiri yang ngalamin. Saya ngalamin sendiri, Mas. Kalanya hanya orang-orang yang pernah ngalamin yang mungkin bisa mempercayai seperti ini. Iya. Kalau ketika kita flashback lah Mas, kayak ini di luar jalur tentang pemandian jenazah, Masnya kan tentu pernah kecil kan? Pernah. Pernah nggak Mas ketemu sosok-sosok seperti itu? Sering, Mas, dulu waktu kecil. Sampai sekarang. Sampai sana. Waktu kecil itu Mas siapa yang pernah lihat pertama kali? Kuyang. Kuyang Masnya. Kuyang. Kuyang ini di daerah mana Masnya? Di Banjar, waktu itu di rumah nenek. Rumah nenek masih di pelosok kah masih di kota pas waktu di Banjar? Pelosok. Pelosok ya? Pelosok, Mas. Jadi memang kalau dulu tuh bahkan ada di film kan dulu di TVRI kan film-film Kuyang karena memang paling horor sih itu kayaknya di sini. Jadi Mas itu lihat Kuyang waktu kecil itu terbang api kah atau gimana atau memang
kepala sampai usus. Terbang api yang saya lihat. Api gitu ya. Kayak bola gitu. Memang kayak gitu memang dulu kalau lihatnya dari jauh kan. Dari jauh. Tapi kalau dideketin Mas, ya kelihatan. Jeroan apa sekali kelihatan Mas. Kalau apa sih bahasanya? Umuran Mas ini pernah nggak sama teman-teman itu kan kalau nggak salah nih ya di daerah Banjar itu kan juga kuat ya kuyang-kuyang bahasanya itu. Pernah nggak bahasanya itu nguber itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Paling ngeliat gitu doang ya. Paling ngeliat gitu doang. Kalau di Samarinda ini kan bahasanya sering itu nguber-nguber gitu. Nguber-nguber gitu sering. Pandangan Mas itu bohong atau gimana Mas? Saya sih nggak terlalu meyakini ya Mas ya, karena tapi ada itu memang pasti itu ada. Ada. Karena itu ini berdampingan hidup. Memang berdamping. Tapi kan masalahnya kan ini di kota gitu loh ya kan. Kalau agak ke kampung saya masih percaya. Kalau ke daerah-daerah sini saya percaya Mas, tapi kalau di kota saya malah kayak nggak meyakini, kurang percaya. Karena ya itu orang kota nggak mungkin kayaknya ngambil. Bener. Gitu, ya. Kecuali kayak daerah kampung. Selain kuyang apa Mas yang pernah? Kuyang sih yang saya pernah lihat. Kuyang aja ya. Kuyang aja. Kalau sosok-sosok kayak genderuwo, kuntilanak ini? Belum pernah. Kuntilanak yang dulu pernah. Waktu kecil nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke Mas, saya rasa cukup dari Mas yang alamin dari dua cerita ini. Benar, tadi. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Meskipun banyak kendalanya dari hujan, terus Masnya batuk-batuk juga, dari ngeblur, kameranya juga ngeblur aneh ini, mungkin ya ada hikmah yang bisa diambil oleh penonton. Jadi ingat buat teman-teman, meskipun di tetangga kita itu ada, ya anggaplah sejelek-jeleknya musuh kita, nggak ada yang nguburkan, itu ingat, nguburkan itu fardu kifayah, wajib ya, seperti itu. Bahkan Nabi juga nyuruh seperti itu kan. Malah disegerakan ya, harus disegerakan, jangan nunggu sampai lama-lama gitu. Jadi kalau bisa dipercepat. Benar. Bahkan Ustadz Abdul Somad juga ibunya meninggal itu, ustadznya itu kalau nggak salah malah masih ceramah itu. Ibunya disuruh kuburkan aja sama adiknya gitu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas sudah hadir di sini. Ada yang mau sampaikan sama teman-teman? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, saya akhiri Mas. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.